Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Maulana dari kelompok 3, sejarah pemikiran ekonomi. Yang pertama, ada saya Fikri Maulana, juga ada Lulus Setia Lubaidah, juga ada Nadila Sabrina, dan Tina Murtia, juga ada Agung Widodo. Dimana yang pertama, saya yaitu menjelaskan sejarah pemikiran Marxisme. Siapa sih sebenarnya Marxisme ini? Yaitu Karl Marx ini yang mempunyai pemikiran Marxisme. Awalnya Marx ini menyusun sebuah teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Dan sejarah mencatat juga ideologi Marxisme ini tidak bisa dilepaskan dari tokoh utamanya, yakni Karl Marx sendiri, yang berawal dari abad ke-19 di mana keadaan buruh di Eropa Barat yang menyedihkan kala itu. Dalam artikel yang ditulis, di mana pada masa itu kemajuan industri berkembang pesat, menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugi bagi kaum buruh, yang sudah dibahas sebelumnya di setiap pertemuan di kelas maupun online. Selalu saja kaum buruh di bawah kaum tuan tanah dan yang lainnya atau tuan modal. Sebetulnya dari studi kasus ini, kenapa Marx ini mempunyai pemikiran Marxisme ini menjadi sebuah filsafat, sebuah sistem filsafat yang dimana memungkinkan Marxisme ini berpikiran tentang bagaimana menimbulkan rasa keseimbangan di dalam dunia, seperti yang dicontohkan ini, seperti kesetaraan kaum buruh dan kaum yang di bawahnya, seperti kesetaraan seperti tuan tanah dan tuan modal. Dari studi kasusnya itu, maka kemungkinan besar Marxisme ini berjuang di dalam pemikiran-pemikirannya. Terima kasih, nanti dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semuanya, di sini saya Lulus Setia Lubaidah akan memaparkan materi mengenai pengaruh Marxisme. Marxisme merupakan pemikiran yang memadukan 3 tradisi intelektual yang sangat berkembang waktu itu, yaitu filsafat Jerman, teori politik Prancis, dan ilmu ekonomi Inggris. Dalam pemikiran Marxisme tidak begitu dikategorikan filsafat, sebab Marxisme mengandung suatu dimensi filosofi yang memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap banyak pemikiran filsafat selanjutnya, yang menyebabkan di zaman modern ini pemikiran Marxisme tidak mungkin ditinggalkan, dan Marxisme itu sangat berpengaruh penting dalam perekonomian dunia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari Marxisme, yaitu pengembangan negara dalam apa yang dianggap negara sebagai negara sosialis. Melalui kepemimpinan pelopor revolusioner terdiri dari revolusioner profesional, yang merupakan kelompok-kelompok kecil, terpenting dari apa kelompok kecil, dan pekerjaan yang datang dari kesadaran sosialis sebagai akibat dari dialekta perjuangan kelas. Seperti dari Marxisme itu adalah mencapai masyarakat tanpa kelas, di mana pemilik kolektif atas alat produksi menggantikan kepemilikan pribadi. Seperti contoh ditemukan dalam konsep revolusi proleter, di mana buruh mengambil alih kendali ekonomi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Itu penjelasan dari tujuan dari Marxisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tina Murtia. Berikutnya saya akan menjelaskan latar belakang teori
Maxim muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dialami oleh para buruh pada abad ke-19. Karl Marx dan Friedrich Engels mengembangkan teori ini berdasarkan analisis mereka terhadap kapitalisme dan dampaknya terhadap masyarakat. Mereka menekankan pentingnya pembebasan kelas buruh dari penindasan ekonomi dan sosial. Teori Maxim adalah teori ekonomi yang didasarkan pada karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Karl Marx. Teori ini mengkritik kapitalisme dan menyatakan bahwa kapitalisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada eksploitasi kelas pekerja oleh pemilik modal. Marx juga mengembangkan teori nilai kerja yang menyatakan bahwa harga barang dan jasa seharusnya didasarkan pada waktu dan energi yang digunakan untuk memproduksinya, bukan pada permintaan pasar. Pemikiran Marx memiliki pengaruh besar pada gerakan sosialis dan komunikasi di seluruh dunia. Meskipun karya-karyanya banyak dikritik dan kontroversial, teori Maxim juga membahas mengenal ketergantungan negara berkembang dan eksploitasi buruh perempuan. Oke, selanjutnya perbedaan komunisme dan kapitalisme. Dalam sudut pandang Marxisme, perbedaan mendasar antara komunisme dan kapitalisme terletak pada kepemilikan alat produksi. Dalam kapitalisme, alat produksi dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta yang berorientasi pada keuntungan. Sementara dalam komunisme, alat produksi dimiliki oleh negara atau masyarakat. Selain itu, dalam kapitalisme, masyarakat terdiri dari berbagai kelas sosial yang memiliki perbedaan status, pendapatan, kekayaan, dan kekuasaan. Sedangkan dalam komunisme, masyarakat dianggap sama dan setara, tanpa adanya perpecahan sosial berdasarkan kekayaan. Selain itu, komunisme menempatkan masyarakat di atas individu, sementara kapitalisme menempatkan kebebasan individu di atas masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan. Marxisme adalah teori sosioekonomi yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Teori ini merupakan dasar bagi sosialisme dan komunisme. Marxisme mengkritik sistem ekonomi kapitalis, menganjurkan penghapusan kepemilikan pribadi dan pembentukan masyarakat tanpa kelas. Komunisme, seperti yang dibayangkan oleh Marx, adalah sistem tanpa kelas di mana semua properti dimiliki secara komunal. Sosialisme di sisi lain adalah negara transisi antara kapitalisme dan komunisme, di mana negara mengontrol alat produksi. Sementara komunisme lebih radikal. Sosialisme ditandai dengan kontrol negara namun tetap mempertimbangkan aspirasi rakyat. Marxisme, komunisme, dan sosialisme ketiganya saling berhubungan. Dengan Marxisme yang berfungsi sebagai pondasi untuk dua ideologi lainnya. Komunisme adalah bentuk sosialisme yang lebih ekstrim, yang menyerukan masyarakat tanpa kelas dan kepemilikan komunal atas semua properti. Sedangkan sosialisme adalah keadaan transisi antara kapitalisme dan komunisme, di mana negara yang mengendalikan alat produksinya. Singkatnya, Marxisme adalah teori sosioekonomi menyeluruh yang mengkritik kapitalisme, sementara komunisme dan sosialisme keduanya berasal dari Marxisme. Dengan komunisme sebagai bentuk yang lebih radikal yang menyerukan masyarakat tanpa kelas, dan sosialisme sebagai negara transisi dengan kontrol negara atas alat produksi. Jadi, meskipun teori Marxisme ini klasik, namun relevansi penerapannya di zaman modern masih menjadi perdebatan. Bisa kita lihat pengaruhnya yang masih terus berlanjut pada analisis struktur sosial ekonomi. Fokus teori ini pada perjuangan kelas, kritik terhadap kapitalisme, dan gagasan tentang masyarakat tanpa kelas memberikan kerangka kerja untuk memahami dan menafsirkan isu-isu sosial dan ekonomi kontemporer. Namun penting untuk dicatat bahwa aplikasi praktis dari ide-ide Marxis telah berkembang dari waktu ke waktu dan bervariasi dalam konteks yang berbeda. Meskipun Marxisme sebuah gerakan politik
yang sudah berkurang, tetapi kerangka teoritisnya itu masih terus menjadi subjek dan perdebatan di bidang sosiologi, ilmu politik, dan juga ilmu ekonomi. Relevansi Marxisme ini masih terus berlanjut di era modern. Kita bisa melihat daripada kemampuannya yang menawarkan perspektif kritis tentang hubungan sosial dan ekonomi, dan pengaruhnya terhadap berbagai disiplin ilmu dan gerakan sosial. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.